Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Nggih, bahasa Sunda, bahasa Indonesia itu campur. Tah ya bahasa campur. Indonesia pangintennya sebatas umum. Datang. Seur pamain cabutan. Ya alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama saya pribadi merasa terhormat ya. Baru kali ini menginjakkan kaki di Masjid Al-Kautsar dan kemudian ya hadir sebagai bisa dibilang pembicara. Sebenarnya kalau lihat gitu ya, majelis ya, ilmu di Masjid Al-Kautsar ini luar biasa ya. Selain sering mungkin mengupload ya hasil-hasil kajiannya, juga kajian-kajian rutin tidak hanya di Rabu malam. Iraha eta Pak biasa nanti kajian Sabtu subuh. Terus Ahad betenya tahsin dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa alhamdulillah Masjid Al-Kautsar ini ya antusiasme ya keinginan akan ilmunya lumayan tinggi dan juga ya mungkin lebih tinggi dari ilmu saya pribadi. Tapi karena Al-Ustadz Husna yang seharusnya dijadwalkan pada kesempatan kali ini berhubung ada halangan lahiran istrinya ya, saya ditugasi untuk mengisi ya di kesempatan pada kali ini. Alhamdulillah kita doakan semoga Ustadz Husna ya yang diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala melahirkan generasi-generasi baru yang bisa melanjutkan estafeta dakwah Islam dan izul muslimin. Itu kabar baiknya. Nah, kabar buruknya mungkin kita juga telah bahkan melihat di berbagai media, baik itu yang sudah terkenal maupun di media-media sosial, saudara-saudara kita yang berada di Suriah sana, lebih tepatnya mungkin di daerah Beirut, kota yang kita kenal mungkin dengan kota percetakannya ya. Kita sering membeli kitab-kitab hasil cetakan Beirut. Telah terjadi satu peristiwa yang mengejutkan gitu ya, musibah yang luar biasa. Terjadi ledakan yang kalau dilihat ya meskipun kita juga belum pernah mengalami, tapi melihatnya saja sudah terasa gitu ke hati. Bagaimana kalau kita mengalami hal seperti itu? Alhamdulillah tadi kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan khusyuk, dengan santai ya, dalam arti khidmat, karena ya masih ada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun ya yang namanya musibah itu terjadi bukan karena keinginan kita, bukan karena kehendak manusia, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi hal seperti itu ada dalam ketaatan kepadanya, ada dalam keadaan bermajelis ilmu, ada dalam keadaan sholat, ada dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menimpa kita itu dinilai sebagai pahala dan juga kalaupun meninggal dinilai sebagai syahid di jalan Allah. Nah, kalau kita lihat berbagai peristiwa musibah yang terjadi, apalagi yang namanya kematian, kita sering terhenyak, sering mungkin merasa galau ya, satu dua momen di mana kita mungkin berpikir kalaulah
semua orang akan mati gitu ya. Untuk apa kita ini hidup? Kita akan bertanya-tanya, apa sih yang kita kejar dalam kehidupan ini, kalau toh pada akhirnya kita pun akan meninggal juga. Tapi kalau melihat keadaan manusia ya, kita mungkin tidak akan melihat orang yang terus memikirkan kematian. Meskipun Nabi SAW sering menganjurkan gitu, aksiru dzikrohadimil ladzat, perbanyaklah mengingat hal yang dapat memupus kenikmatan. Nuju tuang ya, barang leueut mun urang emot ngantunkeun mah da teraosnya, tapi ku sabab urang teh hilapnya teh emot, urang teh sok araos we gitu nya. Tapi kalau ingat kepada kematian, kita pun ya merasa takut. Tapi pada realitanya semua umat manusia terus bergerak maju. Semua umat manusia hidup dalam tujuan-tujuannya masing-masing. Artinya kalau kita simpulkan bahwa setiap orang itu pasti mempunyai yang namanya cita-cita, punya yang namanya harapan. Nah itulah yang membuat manusia hidup. Kalau manusia sudah putus harapan, sudah tidak punya keinginan, nah, apa yang terjadi? Nah, tidak menutup kemungkinan bisa bunuh diri. Tapi karena punya harapan, punya tujuan, ia pun menempuh kehidupannya meskipun berat, meskipun sulit. Mungkin waktu kecil kita sering ditanya, cita-citanya mau jadi apa? Ada yang bilang jadi polisi, jadi pilot, jadi apa saja gitu. Nah, apakah cita-cita itu hanya berlaku saat ketika kecil saja? Apakah sudah segede gini gitu ya? Sudah lanjut usia, manusia hilang dari yang namanya cita-cita? Tidak, pasti tetap ada yang namanya cita-cita. Meskipun memang dari masa ke masa itu pasti berubah-ubah. Mungkin dulu bercita-cita jadi guru. Setelah jadi guru, ingin meningkat misalkan menjadi kepala sekolah dan lain sebagainya. Itulah harapan-harapan manusia yang tidak akan pernah ada habisnya. Bahkan Nabi SAW pun mengingatkan, nanti keinginan, kerakusan dari manusia itu akan berhenti kalau sudah ditutupi oleh tanah merah. Maksudnya sudah meninggal baru manusia tidak akan berharap lagi, tidak akan punya cita-cita lagi. Nah, bergerak kehidupan semakin maju. Kita seharusnya berintrospeksi diri. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat ke-103 menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, maukah aku atau kami beritakan, informasikan orang yang al-akhsarina a'mala, orang yang merugi dalam amal perbuatannya. Ya punya cita-cita, punya tujuan, tapi apa yang ia tuju, apa yang ia cita-citakan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan keinginannya. Maka itulah yang kemudian kita bisa sebut sebagai orang-orang yang merugi. Dijelaskan dalam ayat yang selanjutnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapakah orang yang merugi tersebut? Yaitu orang yang sesat dalam kehidupan dunianya, orang yang tidak mengetahui arah tujuan dalam kehidupan dunianya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, orang yang paling merugi justru hadir ketika mereka menganggap bahwa apa yang telah ia perbuat itu adalah usaha yang paling maksimal, usaha yang pasti membuahkan hasil, usaha yang pasti mendapatkan untung. Tapi yang diharapkan untung itu tidak terjadi. Pengen untung tapi malah buntung. Nah, itulah orang-orang yang merugi menurut Al-Quran. Kalau dalam bahasa Sunda, dalam peribahasanya dikenal dengan istilah capek gawe teka pake. Kita sudah toh-tohan dalam mengejar sesuatu,
tapi ternyata apa yang kita dapatkan bukanlah keuntungan, tapi malah sesuatu yang merugikan. Sebagaimana kita berdagang, kita pasti memikirkan prospek penghasilan yang baik dari apa yang kita usahakan. Tapi ketika hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita, ekspektasi kita, nah kita akan merasa hal itu pun adalah sebuah kerugian. Nah, seperti apa sih yang lebih spesifiknya orang yang dikategorikan sebagai orang yang merugi menurut Al-Quran? Dijelaskan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang 105, yaitu orang-orang yang mereka mendustakan akan pertemuan dengan Allah, mereka yang kemudian mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Nah, maka mereka itu fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu tidak akan kami berikan, tidak akan kami tegakkan untuk mereka yang namanya timbangan. Jadi mereka yang kemudian ketika hari kiamat tidak dihitung amal perbuatannya, tidak kemudian dinilai segala hal-hal yang menurut mereka baik, tidak dihitung-hitung acan, langsung kemudian mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, itulah orang-orang yang merugi. Ayat yang selanjutnya menjelaskan ulaikal ladzina kafaru. Mereka lah orang-orang yang kafir bi ayati rabbihim, kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Maksudnya Al-Quran, walikoi juga pertemuan dengannya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak akan memberikan timbangan amal baik mereka. Nah, Imam Ibnu Arabi kemudian memberikan penafsiran bahwa yang pertama yang paling merugi tentu saja sesuai dengan ayat ini adalah orang-orang yang bisa disebut pada hari ini sebagai ateis. Orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, orang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Ia berpikir bahwa hidup ini hanya satu kali. Ketika ia hidup di dunia kemudian mati, tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Nah, maka orang-orang ini sering disebut di dalam Al-Quran. Salah satunya mungkin di surat An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir nanti ketika menghadapi yang namanya hari pembalasan mengatakan, ya laitani kuntu turaba, kalaulah dulu aku ini mati saja, kalau dulu aku ini hanyalah seonggok tanah saja yang kemudian tidak akan dihisab, tidak akan dibalas. Karena menganggap bahwa hidup ini cuma satu kali, tidak tahu bahwa setelah kematian ada kehidupan lagi, kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang lebih abadi. Nah, inilah orang-orang yang merugi. Mereka hanya berjuang hanya pada satu fase saja, yaitu fase kehidupan dunia. Maka apa yang mereka kejar, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka cita-citakan cukup untuk kepentingan dunianya saja. Kalau mereka sukses di dunia, itulah yang disebut yang namanya keuntungan hidup, kemujuran dalam usaha. Tidak tahu bahwa setelah itu ada hal yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian golongan yang kedua menurut Imam Ibnu Arabi, bahwa orang yang merugi adalah orang-orang yang meskipun dia masuk Islam tapi masuk dalam kategori ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang seperti apa? Nah, nanti kalau kita lihat definisi para ahli hadis, salah satunya mungkin kita bisa baca di Hadis Syari dari hasil karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa para ulama hadis membagi ahli bid'ah itu ada 4. Ahli bid'ah yang terkategori sebagai ahli bid'ah wal furqah, orang yang kemudian bisa kita sebut sebagai orang-orang yang sesat meskipun mereka mengaku-ngaku sebagai orang Islam. Yang pertama, ahli bid'ah yang disebutkan oleh ahli hadis adalah Syiah. Kenapa mereka bisa disebut sebagai kategori orang yang sesat dalam kehidupan dunianya? Karena mereka menganggap bahwa para sahabat
selain Ahlul Bait, selain keluarga dari Nabi SAW, itu semua murtad, kafir, tidak bisa diterima riwayat-riwayat mereka. Nah, inilah yang kemudian menjadikan mereka sebagai orang-orang yang sesat. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya para sahabat, bahkan istri-istri Nabi pun dicela, dicaci oleh mereka. Dan masih banyak lagi kebobrokan-kebobrokan yang dilakukan oleh sekte ini. Kemudian yang kedua, golongan yang termasuk ke dalam kategori orang yang merugi adalah orang yang termasuk dalam kelompok Khawarij. Apa itu Khawarij? Kelompok-kelompok separatis, orang-orang yang memisahkan diri dari jamaah dan juga kepimpinan Islam yang sah. Mereka ini di zaman para sahabat, terutama zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan kubu Ali maupun kubu Muawiyah. Mereka menganggap bahwa pelaku dosa besar itu dihukumi sebagai orang-orang kafir. Nah, apa yang mereka sangkakan, menuduh orang lain kafir, ketika tidak terwujud, ketika realitanya tidak benar bahwa orang itu kafir, maka kekafiran itu akan berbalik kepada mereka. Nah, inilah kesesatan mereka. Kemudian yang ketiga, dari golongan Ahlul Bid'ah menurut para ahli hadis adalah mereka yang terkategori sebagai kelompok Murji'ah. Apa itu kelompok Murji'ah? Bisa disebut sebagai kelompok fatalistik, kelompok orang-orang yang kemudian menyalah-nyalahkan takdir. Apa yang dilakukan oleh semua makhluk yang termasuk manusia itu semua adalah kehendak Allah, termasuk ketika melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ketika mereka melakukan perbuatan dosa, apakah itu mencuri, berzina ataupun membunuh, mereka menyebut itu sebagai ibadah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa itu adalah merupakan melaksanakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Sampai hari ini kelompok-kelompok itu masih ada. Dan yang keempat adalah kelompok yang terkategori sebagai Mu'tazilah, atau yang sekarang bisa disebut sebagai Neo-Mu'tazilah. Mu'tazilah gaya baru. Meskipun itu pada abad ketiga sudah tidak ada, sudah diberangus, tapi akhir-akhir ini di abad 21 khususnya abad terkini, kelompok-kelompok itu semakin muncul. Kita mungkin ingat dengan apa yang terjadi di sebuah universitas Islam itu, yang kemudian meluluskan seorang mahasiswa doktoral dengan disertasinya yang mengangkat Muhammad Syahrur sebagai seorang mufassir, kemudian punya kesimpulan bahwa berzina di luar nikah itu dibenarkan oleh Al-Quran dengan memaknai auma malakat aimanukum, orang-orang yang hamba saya perempuan, yang disebut hari ini karena tidak ada, itu bisa diterapkan kepada, mohon maaf, WTS non WTS teh ya, wanita tara sholat gitu ya. Nah, keempat golongan ini meskipun mereka mengaku sebagai orang Islam, mengaku sebagai orang-orang beriman, menurut Imam Ibnu Arabi, karena mereka termasuk kepada golongan ahli bid'ah, maka mereka ini pantas disematkan sebagai orang-orang yang merugi. Mereka meyakini apa yang diyakini oleh mereka, bahwa kelompok yang mereka diami itu adalah kelompok yang paling benar, kelompok orang-orang yang kemudian akan mendapatkan pahala besar dari Allah, akan diberikan surga kepada mereka. Tapi pada kenyataannya mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk ke dalam golongan-golongan ini. Golongan yang tadi yang paling awal adalah golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Mereka adalah orang-orang ateis, orang-orang yang kemudian tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya dengan adanya hari pembalasan.
Kemudian yang kedua, kita pun berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk kepada golongan ahlul bidah wal furqah. Maka daripada itu, apakah kita sudah yakin bahwa hari ini kita tidak termasuk golongan al-akhsarina a'mala, orang-orang yang merugi? Apakah kita yakin pasti akan beruntung? Apakah kita yakin kita pasti mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pun masih menjadi pertanyaan. Nah, ada yang terakhir menurut Imam Ibnu Arabi, bahwa orang yang paling merugi nanti adalah sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah yang mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa dilihat di Sahih Muslim. Bahkan ketika mau menyampaikan hadis ini, Abu Hurairah sampai pingsan dulu 3 kali. Jadi ketika akan menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kudu berat pingsan itunya. Ya, alhamdulillah saya insyaallah mualah ya. Sampai ketiga kalinya, saking beratnya gitu apa yang ada dalam hadis tersebut, isi kandungan dari hadis tersebut, takutnya masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Siapakah itu? Nabi SAW bersabda, inna awalan nasi yukdo yaumal qiyamah. Sesungguhnya nanti akan ada orang-orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, orang-orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi orang yang paling pertama itu nomor antrian 1, 2, dan 3. Ada 3 orang nanti yang akan diberikan sidang pada hari kiamat, melebihi atau melampaui dari umat-umat yang lain atau manusia-manusia yang lainnya ya. Terutama tentu saja setelah orang-orang yang beriman masuk surga, terutama orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Berapa orang itu dalam hadis? 70.000 ya. Dan nanti ada setelah ini orang yang kemudian dihisab pertama kali. Pertama siapa itu? Rajulun ustusyhida, adalah seorang laki-laki yang ia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan syahid. Luar biasa, orang ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan syahid. Di dalam Islam, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan informasi mengenai keutamaan para syuhada. Mereka itu akan masuk surga tanpa hisab, kemudian juga bisa memberikan syafaat kepada 40 orang kerabatnya. Saking mulianya orang yang mati syahid di jalan Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pamigaduh rencangan gitunya anu pisyahideun geura daftar. Tongpo ka abdi, tongpo ka abdi. Ketika itu orang yang syahid tersebut didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sidang tersebut, fa'utiya bihi. Kemudian fa'arafahu ni'amahu. Kemudian ia diingatkan, dikenalkan kembali memori-memori masa lalunya. Diingatkan kembali kenangan ketika dia masih hidup. Nikmat-nikmat yang telah ia rasakan ketika berada di dunia. Kemudian ia pun mengetahuinya, fa'arafa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Fama amilta fiha?" Lalu apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Apa yang telah engkau lakukan dengan pemberian-pemberianku selama di dunia? Maka dengan percaya diri, orang yang mati syahid tersebut mengatakan, "Ana qataltu fika hatta ustushhitu." Aku berperang di jalanmu semata-mata hanya mengharap ridhomu, sampai aku pun mati dalam keadaan syahid. Wah, geus pede yo nya pi surga. Tapi ternyata apa yang dibalas, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesaksian dari hamba tersebut? Allah Subhanahu wa taala justru menafikan hal tersebut dengan mengatakan kadzabta. Gitu, yang bahasa Sunda, waduh cenah. Bohong. Walakinnaka fa'alta. Sesungguhnya engkau mengatakan hal itu li'an yuqala jariun, agar supaya
engkau disebut sebagai orang yang berani, maju di garis terdepan di medan jihad, bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya demi agar disebut sebagai orang yang pemberani, gitunya, sebagai patriot, sebagai pahlawan. Maka karena hal itu, karena niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menjawab bahwa perbuatan hamba tersebut adalah dusta. Fasuhibah ala wajihi, bukannya keuntungan yang didapat oleh orang tersebut, tapi malah kerugian. Ia diseret dengan posisi kepala berada di bawah, gitunya. Suku di luhur, hulu di handap, diseret, faulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian kata Rasulullah, ada lagi rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, seorang laki-laki yang ia mempelajari ilmu kemudian mengajarkannya. Kemudian ia pun membaca Al-Quran setiap harinya. Kemudian sama seperti apa yang dilakukan, apa yang diperbuat kepada si hamba yang pertama tadi, diberikan lagi memori-memori masa lalunya, ditanya apa yang telah dilakukannya, apa yang dijawab oleh orang ini. Ia menjawab, ta'alamtul ilma wa allamtuhu, aku belajar ilmu kemudian aku mengajarkannya, wa qara'tul Qur'an fika, dan aku pun membaca Al-Quran semata-mata mengharapkan ridhomu. Tapi ternyata sama yang terjadi kepada hamba ini. Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzabta, dusta engkau, bohong, walakin nakafa'ata, sesungguhnya engkau melakukan hal itu li'an yuqala alimun, supaya disebut sebagai orang yang berilmu, supaya disebut sebagai seorang sarjana, seorang dokter, orang yang berpengetahuan, ingin disebut ustadz, ingin disebut kiai. Dan kau pun membaca Al-Quran li'an yuqala qari, agar dipanggil sebagai ahli Al-Quran, ahli dalam membaca Al-Quran. Maka karena niatnya yang tidak benar tersebut, maka si hamba tersebut yang sudah mewakafkan mungkin dirinya, menghabiskan umurnya, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia untuk mengajarkan ilmu, ternyata tidak mendapatkan keuntungan tapi malah mendapatkan kerugian. Wasuhi ba'ala wajhi, sama, kepala di bawah kemudian kaki di atas, sambil diseret, faulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Dan yang terakhir adalah orang yang dermawan. Bahkan dalam redaksi hadisnya disebut wasa'allahu, Allah telah meluaskan rezekinya, min asnafil mal, bahkan mungkin sebagai menjadi orang yang terkaya di dunia, seorang konglomerat, orang yang memiliki harta di sana sini, mungkin sama derajatnya kekayaannya dengan Qarun dan lain sebagainya. Tapi perbedaannya mungkin dengan Qarun adalah dia menginfakkan hartanya, mensedekahkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dalam redaksi hadis yang disebutkan, tidak ada satupun harta yang perlu untuk diinfakkan kecuali aku telah infakkan. Tapi apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sama, yaitu kadzabta, engkau dusta. Walakin fa'ata, engkau melakukan hal itu li'an yuqala jawad, engkau melakukan hal itu karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan, yang disebut jalma anu berehan. Tapi nyatanya itu, apa yang disebutkan oleh hamba tersebut mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, nonsens, bohong semata. Maka dari hadis ini kita bisa memetik pelajaran yang begitu luar biasa. Meskipun amalan ketiga orang ini adalah amalan-amalan terbaik, sebagai orang yang berperang di jalan Allah bahkan mati syahid, sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang
infak di jalan Allah, tapi itu semua tidak menjamin mereka menjadi orang-orang yang beruntung, tapi justru masuk ke dalam kategori al-akhsarina a'mala, orang-orang yang merugi. Nah, maka dari sini kita mestinya berintrospeksi diri. Mungkin kita tidak termasuk kepada orang-orang ateis. Kita mengimani adanya Allah dan juga hari akhir. Mungkin kita pun merasa bahwa kita ada pada track yang benar dalam berislam, masuk pada golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi siapa yang tahu bahwa meskipun kita sudah berada dalam kategori tersebut, sudahkah kita terlepas dari syirik kepada Allah? Sudahkah kita terlepas dari yang namanya riya, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin diberikan penghargaan yang tinggi sebesar-besarnya oleh manusia? Apakah kita sudah terlepas dari itu? Apakah kita sudah termasuk kepada golongan orang-orang yang ikhlas? Nah, inilah yang kemudian membuat Abu Hurairah sampai pingsan karena takut. Abu Hurairah kita kenal sebagai orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Takut apa yang dia riwayatkan kepada orang-orang itu, beribu-ribu hadis yang telah ia sampaikan, ilmu yang begitu besar yang ia dapat ternyata sia-sia, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita pun berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut, dari beramal tidak dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut nanti kemudian kita ini masuk ke dalam orang-orang tersebut, golongan orang-orang tersebut, dan naudzubillah min dzalik adalah orang tersebut. Kita justru yang dipanggil sebagai orang-orang yang mengaku sebagai orang yang syahid, orang yang berilmu, orang yang berinfak di jalan Allah, tapi pada akhirnya lebih dulu masuk neraka ketimbang Fir'aun, lebih dulu masuk neraka ketimbang Qarun dan kawan-kawannya. Naudzubillah min dzalik. Maka daripada itu, ikhwatu iman sekalian, saya mengingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada ikhwatu iman dan juga rekan-rekan yang mendengar mungkin lewat media sosial dan sebagainya, agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ikhlas, sebagai orang-orang yang berada pada jalur orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.